Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota ya mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terhormat Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI beserta anggota Komisi 10 yang membersamai kita pada acara pagi hari ini, yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para pejabat eselon 1 di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, seluruh peserta rapat koordinasi, dan juga para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara evaluasi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk landasan kebijakan pada tahun 2025. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia dan juga beberapa kepala daerah yang kami undang secara khusus untuk memberikan pengalaman mereka dalam melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Acara ini kami maksudkan sebagai bagian dari upaya kami untuk memperbaiki kinerja atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Dua isu utama yang kita bahas pada acara evaluasi ini, yang pertama terkait dengan kebijakan Yonasi dan PPDB, dan yang kedua tentang kebijakan guru P3K. Ini merupakan dua isu yang memang menjadi polemik di masyarakat. Bahkan isu itu sudah mengemuka sebelum saya serah terima jabatan dengan Mas Nadiem Anwar Makarim. Tetapi ini juga menunjukkan bagaimana perhatian masyarakat terhadap pentingnya kebijakan dan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Satu hal yang ingin kami tekankan pada kesempatan ini sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Program Astacita. Kami berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini merupakan arah besar agar setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Ada dua aspek penting dalam kaitan pencapaian visi ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan konstitusional di dalam kami melaksanakan tugas dan amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan yang kedua adalah aspek-aspek strategis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan PPDB, Yonasi, dan P3K merupakan wilayah strategis untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Demikian halnya dengan P3K juga bagian dari upaya kami
bagaimana agar para guru dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Banyak hal yang memang harus kita lihat kembali dari kebijakan itu, tetapi yang ingin kami tegaskan pada kesempatan ini terkait dengan zonasi pada khususnya, tentu ada spirit dan filosofi yang mendasarinya. Zonasi menjadi kebijakan strategis untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Selain itu, zonasi yang di situ terdiri atas murid-murid dari berbagai kelas sosial juga dimaksudkan agar terjadi proses integrasi sosial di antara para murid di lingkungan atau di wilayah tertentu. Sekolah adalah tempat di mana terjadi pertemuan murid dari berbagai macam latar belakang atau menjadi tempat terjadinya meeting point, tapi juga menjadi tempat di mana keindonesiaan dan kepribadian mereka berkembang. Sekolah dalam hal ini berfungsi sebagai proses pelayanan pendidikan yang memungkinkan terbangunnya keindonesiaan tanpa meninggalkan identitas kepribadian mereka sebagai putra-putri di daerah masing-masing. Sekolah pada konteks ini menjadi tempat terjadinya melting point, yang dengan itu maka kita memiliki integrasi yang kuat di antara anak-anak bangsa. Kekuatan kita sebagai bangsa tentu ditentukan oleh bagaimana kohesivitas sosial dan integritas serta integrasi sosial itu terbangun dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka evaluasi ini kami selenggarakan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermakna, masukan-masukan penting dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas pendidikan yang berkecimpung langsung dalam melaksanakan dua kebijakan tadi. Ini juga bagian dari upaya kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk dalam masa 1 bulan ini mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak, sehingga kami dapat memiliki informasi yang komprehensif, informasi yang memungkinkan kita mengambil kebijakan dengan seksama dan bermanfaat untuk semua. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami di tengah padatnya kegiatan beliau, dan juga kami mengharapkan agar Bapak Wakil Presiden dapat memberikan arahan kepada para peserta rapat evaluasi ini dan sekaligus juga membuka secara resmi untuk acara kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya, mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik,
tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Ini jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah. Sudah berjalan dengan baik, ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju
dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.